Bab 4767 sampai bab 4768. Qin Chen menatap roh gunung awan Lu Yuan. Dia menemukan bahwa itu berbeda dari roh gunung Torni Mantis Wu Biao. Bukan karena ada berbagai jenis roh gunung, sebaliknya, di atas roh gunung awan, mirip dengan posisi dahi manusia, terdapat roda roh yang sama dengan yang ada di tubuh Suzaku Lanyan. Setelah membaca buku roh gunung, Qin Chen tahu bahwa ini bukanlah roda roh, tetapi pola bintang. Murid Gunung Buzu, setelah memilih roh gunung, dapat dipromosikan dan diperkuat dalam 4 arah kerusakan, pertahanan, peningkatan, dan kontrol. Pola bintanglah yang menilai tingkat roh gunung. Namun, posisi pola bintang itu tertentu dan berbeda. Pola bintang di dahi berarti atribut peningkat roh gunung ini telah mencapai 1 bintang. Singkatnya, tambah 1 bintang, pola bintang di tangan dan kaki mewakili atribut kontrol. Pola bintang di permukaan tubuh melambangkan sifat pelindung. Pola bintang ada di tubuh, mewakili atribut kerusakan. Belalang berduri Wu Biao tidak memiliki pola bintang tunggal, yang berarti belalang berdurinya masih belum memiliki peringkat. Adapun Lu Yuan, roh gunung awan, meskipun hanya roh gunung garis keturunan biasa, itu sudah menjadi roh gunung bintang 1. Selain itu, Lu Yuan juga secara khusus mempromosikan atribut peningkatan. Gugusan awan itu sendiri adalah roh gunung dengan atribut dorongan. Dengan cara ini, saat Lu Yuan menggunakan keterampilan roh gunung, efeknya akan lebih kuat. Namun, Lu Yuan tampaknya dibuat marah oleh Qin Chen. Setelah menggunakan keterampilan roh gunung King Feng, dia masih tidak menyerah, dan menggunakan teknik roh gunung lainnya, guntur di awan. Retakan, guntur berkelap-kelip di awan, membuat prestise suci Lu Yuan jauh lebih tinggi. Wu Biao, yang menonton dari samping, sangat bersemangat. Roh gunung bintang hanya berbeda, gumam Wu Biao. Cakar Dewa Air, Lu Yuan menggunakan warisan peringkat keempat tipe serangan di antara peninggalan warisan peringkat keempat Pulau Suijing. Semburan air mengepul seperti gelombang laut, membentuk tangan raksasa, meraih ke arah Qin Chen seolah memegang langit. Tapi perhatian Qin Chen bukan pada Water God's Claw. Sebaliknya, menatap awan, dia tiba-tiba punya keinginan. Di mata seorang ahli psikis, semuanya bisa menjadi psikedelik. Bagaimana dengan Sanling? Jika Anda memberdayakan roh gunung lawan sendiri, dapatkah Anda mengambil paksa roh gunung dari tubuh lawan? Spiritualisasi, Qin Chen melepaskan kekuatan jiwa yang telah mencapai level 30, dan langsung memberdayakan roh gunung awan Lu Yuan. Lu Yuan, yang awalnya agresif, merasakan ada yang tidak beres. Kemudian, di mata dia dan Wu Biao yang mengejutkan, sesuatu yang keterlaluan terjadi. Ledakan roh gunung awan, yang awalnya diperkuat oleh Lu Yuan, tiba-tiba kehilangan kendali dan menghantam Lu Yuan seperti petir. Pada saat itu, pikiran Lu Yuan menjadi kosong. Bukankah ini roh gunung saya? Mengapa Anda menyerang saya sekarang? Mustahil. Saya pasti mengalami delusi. Ledakan roh gunung Yuntuan memukul tubuh Lu Yuan, melemparkan Lu Yuan ke atas, dan membuat beberapa jungkir balik berturut-turut. Duduk kosong di tanah, Lu Yuan tercengang saat melihat awan dan roh gunung terbang menuju Qin Chen. Apa-apaan, Sanling juga membawa pemberontakan? Wu Biao juga tercengang. Dia menggosok matanya dengan marah. Biarkan aku pergi, siapa yang bisa menjelaskan ini padaku? Qin Chen mengulurkan tangannya dan menyentuh roh gunung awan. Rasanya agak seperti kapas, lembut. Apa yang kamu lakukan? Teriak Lu Yuan,
merasa bahwa pandangan dunianya telah runtuh. Serahkan kartu giok, perintah Qin Chen sambil membelai roh gunung awan Lu Yuan. Lu Yuan terkejut dan marah. Biarkan aku menyerahkan token giok, mustahil. Lu Yuan berpikir pada dirinya sendiri. Meskipun anehnya dia kehilangan roh gunung, bagaimanapun juga dia adalah orang suci yang hebat. Boom, Qin Chen terlalu malas untuk membuang waktu, menarik pedangnya hanya dengan satu gerakan, dan Tianxing memotong secara alami. Pupil Wu Biao melebar, menyaksikan Qin Chen menggabungkan kekuatan bintang-bintang, kekuatan suci alam, dan bentuk serta makna pedang surgawi, meledak dan menebas, dan dia juga pingsan. Apa-apaan ini? Bisakah 7 pisau surgawi digabungkan menjadi metode yang diciptakan sendiri? Apakah Anda yakin ini bukan peristiwa supranatural? Boom, Lu Yuan ditebas oleh pedang Qin Chen, dan dibuang, cahaya di matanya menghilang. Kartu giok, nada suara Qin Chen menjadi dingin. Baik Lu Yuan dan Wu Biao merasakan hawa dingin merayapi tubuh mereka di sepanjang telapak kaki mereka, menggigil tanpa henti. Keduanya berkecil hati dan menyerahkan tablet giok kepada Qin Chen. Qin Chen mencoba menggunakan keterampilan roh gunung King Feng dan Yun Zonglei dari Yun Tuan Shanling. Tampaknya masih belum cukup menggunakan roh untuk secara paksa mengendalikan roh gunung. Anda harus jujur menggunakan roh gunung untuk menentukan kontrak. Meskipun roh gunung awan ini kehilangan kendali Lu Yuan di bawah roh paksa Qin Chen. Namun, jatuh ke tangan Qin Chen tidak jauh berbeda dengan batu bata. Roh gunung yang tidak bisa menggunakan keterampilan roh gunung tidak bisa disebut roh gunung. Pintasan ini tidak berfungsi. Meskipun demikian, saya menemukan bahwa pemberi roh tampaknya tidak terkalahkan oleh roh gunung. Di bawah pemberian roh paksa, kendali pihak lain atas roh gunung langsung dihapuskan. Qin Chen sampai pada suatu kesimpulan. Jika Anda ingin menggunakan roh gunung di depan saya, tidak mungkin. Tetapi jika saya menggunakan roh gunung di depan Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Agak mendominasi, tentu saja. Ini ada hubungannya dengan kekuatan orang suci yang mengendalikan roh gunung. Jika itu adalah roh gunung bijak harimau, kecuali Qin Chen telah menembus menjadi pemberi roh tingkat 5, tidak ada cara untuk memaksanya memberikan roh. Melihat ke belakang, Qin Chen menemukan bahwa Wu Biao dan Lu Yuan menatapnya seperti dua istri yang pahit. Menimbang token giok di tangannya, Qin Chen berpikir bahwa dia harus bergegas mengumpulkan token giok. Hingga saat ini, termasuk miliknya, hanya 3 yuan. Ingin membalas dendam, Qin Chen menatap Wu Biao dan Lu Yuan, dan sedikit tersenyum. Wu Biao dan Lu Yuan saling memandang, dan keduanya membaca kebingungan di mata mereka. Apa maksud orang ini? Apakah kamu masih di sini? Qin Chen bergumam. Di sampingnya, Wu Biao dan Lu Yuan sama-sama diikat oleh Qin Chen dan disingkirkan. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Meng Qingxiao, yang sedang mengamati seluruh pertemuan murid baru di Gunung Buzu. Setelah melihat-lihat, dia tertegun. Bagaimana situasinya? Segera, dia mulai berkomunikasi dengan arai roh surgawi. Setelah membacanya, Meng Qingxiao terdiam. Dia bisa menerima Qin Chen mengalahkan Wu Biao. Tapi Qin Chen secara langsung mengendalikan Lu Yuan, roh gunung bijak agung, yang sedikit membingungkan Meng Qingxiao. Ini agak keterlaluan, tapi sesuatu yang lebih keterlaluan terjadi. Dia melihat melalui formasi Tianling, di Vistile Forest. Qin Chen akhirnya menunggu seorang wanita cantik dari Feng Wangzai. Apakah dia menunggu ikan mengambil umpannya? Meng Qingxiao tertegun. Segera setelah itu, dia menatap dan melihat bahwa Qin Chen bergegas keluar pertama kali wanita cantik dari Feng Wangzai ini tiba.
Meskipun lavender halo redup, itu masih diamati oleh Meng Qingxiao. Metode ciptaan sendiri tingkat bintang, Rao Meng Qingxiao, yang selalu relatif tenang, tidak tahan saat ini, dan langsung berteriak. Boom, pada gambar di depanku, biografi sejati wanita Feng Wangzai ini bisa dikatakan rentan, dikalahkan oleh sekejap. Saat ini, melihat kakak senior Jia Baimei yang jatuh ke tanah. Seolah-olah petir telah menghantam otak Wu Biao, dan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak akan pernah memikirkannya, kakak perempuan senior yang kultivasinya telah mencapai tingkat orang bijak tingkat 2, setelah dia berharap bintang dan bulan akhirnya tiba-tiba gagal bertahan untuk 1 putaran, dan dikalahkan. Metode kreasi diri tingkat bintang kelas 1, Jia Baimei menatap Qin Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya, dan seluruh tubuhnya membeku. Apakah ada masalah? Qin Chen memiliki ekspresi tenang. Apa? Wu Biao terkejut lagi. Metode buatan sendiri tingkat bintang kelas 1? Tadi Qin Chen terlalu cepat, dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Hanya Jia Baimei yang merasakannya secara pribadi. Apakah Anda masih mengatakan ada masalah? Bukankah itu cukup bermasalah? Anda hanya orang suci, otak Wu Biao berdengung. Dia tidak hanya berpikir, apakah orang-orang di Yuji sangat menentang langit? Bukankah itu berarti Yuji sangat lemah? Apa-apaan, betapa lemahnya itu? Jia Baimei bisa dikatakan sebagai salah satu murid sejati terkuat di Feng Wangzai. Hasilnya, pertemuan tatap muka langsung berantakan. Masih sok sekarang, sedikit kewalahan. Ini berbeda dari yang dibayangkan Wu Biao, hasil dari kakak senior Jia Baimei yang menghancurkan Qin Chen. Token giok, Qin Chen dengan kejam memintanya. Dengan wajah pucat, Jia Baimei menyerahkan tablet batu giok. 1 potong, Qin Chen tidak mengambilnya. Lebih dari 2 jam telah berlalu sejak konferensi murid baru, dan dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan Jia Baimei, hanya ada 1 medali giok. Apakah kamu ingin aku datang sendiri? Mata Qin Chen menunjukkan niat jahat. Jia Baimei menatap Wu Biao dengan tajam, dan mengeluarkan 3 yuan lagi. Di mana orang-orang di sana? Qin Chen menyingkirkan tablet giok dan menatap Lu Yuan yang tertegun. Wajah Lu Yuan jelek, dan dia berkata, kakak laki-laki Zhou Lang adalah orang bijak tingkat ketiga, sebaiknya kamu tidak terlalu sombong. Apa pendapatmu tentang kami? Berikan uang anak laki-laki? Sungguh tidak masuk akal. Lu Yuan tidak percaya bahwa Qin Chen, orang bijak tingkat 5, masih bisa berurusan dengan Zhou Lang, orang bijak tingkat ketiga. Zhou Lang akan datang. Jia Baimei mendengar api balas dendam membara di dalam hatinya. Zhou Lang, salah satu legenda top Pulau Suijing. Dengan sendirinya, keluarga Zhou yang diandalkan Zhou Lang adalah keluarga peringkat keempat, seseorang yang lahir dengan kunci emas dalam legenda. Oleh karena itu, sebelum Zhou Lang memasuki Gunung Buzu, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli roh gunung tingkat raja, Xuanwu. Xuanwu adalah roh gunung dengan atribut pelindung. Xua, sosok dengan rambut panjang mengalir melintasi langit. Matanya samar-samar terlihat dari celah rambut panjangnya. Qin Chen mengerutkan kening. Apakah pria ini laki-laki atau perempuan? Kamu sangat berani. Kamu berani menggertakku, kakak Lu. Suara Zhou Lang sangat kasar. Sangat kontras dengan penampilannya yang feminin. Hah, kakak Baimei juga ada di sini, kebetulan sekali. Perhatian Zhou Lang dengan cepat tertarik oleh Jia Baimei, dan dia mencondongkan tubuh ke arah Jia Baimei. Sudut mulut Lu Yuan berkedut. Saudara Zhou, apakah Anda tidak melihat bahwa saya masih terikat? Bisakah Anda melakukan bisnis terlebih dahulu?
Jia Baimei juga terdiam. Tapi itu bukan hari pertama dia mengenal Zhou Lang. Dia tahu bahwa Zhou Lang selalu menjadi magang narsis. Qin Chen tidak peduli membuang-buang waktu dengan Zhou Lang. Rambut panjang Zhou Lang berkibar, dan matanya yang tajam penuh kecemerlangan. Di dunia ini, selalu ada beberapa kutu yang tidak tahu harus hidup atau mati. Dia baru saja selesai berbicara, Qin Chen sudah mendatanginya, dan dia baru saja menggunakan tebasan bintang langit alami. Tebasan ini menghubungkan lebih dari 10.000 orang suci di tubuh Qin Chen Seng, dan ekspresi Zhou Lang berubah saat dia menebas. Bum, Zhou Lang mundur, matanya membelalak. Jika dia ingin mengatakan bahwa orang yang paling tidak dia perhatikan adalah Qin Chen. Pisau Qin Chen langsung membuatnya tercengang. Lu Yuan dengan cepat mengingatkan, kakak Zhou Lang, orang ini tidak boleh diremehkan. Dia masih sangat percaya pada kekuatan Zhou Lang. Selama Zhou Lang tidak lengah, dia pasti bisa mengalahkan anak Yu Jie yang sombong ini dengan seluruh kekuatannya. Itu benar-benar membuatku. Zhou Lang berbicara omong kosong, jadi Qin Chen memotongnya di tengah kalimatnya. Sungguh pria yang tidak sopan. Zhou Lang mengibaskan rambutnya yang panjang ke belakang, dan matanya menunjukkan pandangan yang mendominasi, Xuanwu. Roh gunung Xuanwu yang perkasa dan mendominasi muncul di atas kepalanya, dengan mata seperti lonceng tembaga. Nama Xuanwu jenis perlindungan atribut tingkat garis keturunan tingkat berdaulat. Keterampilan roh gunung peta Xuanwu, setelan bumi. Peta Xuanwu, Zhou Lang menggunakan salah satu keterampilan roh gunung dari roh gunung Xuanwu. Teknik ini agak mirip dengan Si Jitu, tapi Si Ji jelas tidak bisa dibandingkan dengan Xuanwu. Bunuh bintang alami, tanpa ragu, Qin Chen langsung meledakkan metode yang diciptakan sendiri tingkat bintang. Dengan tebasan pisau, peta Xuanwu hancur, dan Zhou Lang terbang mundur, berdarah di sekujur tubuhnya. Bang, Zhou Lang jatuh ke genangan air, wajahnya tertutup lumpur, hanya sepasang mata yang terbuka, dan mata mereka terbelalak. Jia Baimei, Wu Biao, dan Lu Yuan juga tercengang, pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Hal yang sama berlaku untuk Meng Qingxiao di Gunung Buzu, metode ciptaan sendiri tingkat bintang. Trik lain, Meng Qingxiao, sebagai penjaga gunung seperti Buzhou Sanjia, tidak tahu berapa banyak jenius jahat yang telah dia lihat, tetapi dia terkejut saat ini. Ada apa? Qingxiao, melihat Meng Qingxiao tercengang, Tuan Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Meng Qingxiao bertanya, Tuan Abadi, menurut Anda apakah mungkin bagi seorang Zhongzheng untuk menguasai dua metode buatan sendiri tingkat bintang kelas 1? Master Xian menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, belum lagi bahwa menciptakan metode ciptaan sendiri tingkat bintang membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi. Bahkan dengan pemahaman seperti itu, metode ciptaan sendiri tingkat bintang kelas 1 tidak dapat dilakukan oleh seorang suci. Zen, tapi sepertinya ada kasus khusus barusan. Master Peri tertegun sejenak. Kasus khusus apa? Meng Qingxiao menggunakan kata, seolah-olah, karena meskipun dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya. Tuan Xian terdiam setelah mendengar ini. Lagi pula, dia bukan orang biasa. Rasanya tidak mungkin pertama kali. Kemudian dia juga mulai membalikkan gambar Qin Chen. Setelah membacanya, Tuan Xian menjadi semakin diam. Jarang bagi Meng Qingxiao untuk melihat Tuan Xian begitu pendiam, dan tenggorokannya terasa sangat kering dan serak. Beri dia perintah khusus setelah majelis murid baru selesai. Setelah beberapa saat, kata Tuan Xian, ya, hati Meng Qingxiao bergetar,
Dia tahu apa arti perintah khusus ini. Apakah Tuan Xian ingin melihatnya? Meng Qingxiao bertanya lebih lanjut. Tuan Xian menggelengkan kepalanya. Jika saya bertemu dengannya, akan terlalu mudah baginya untuk mengambil jalan pintas, sulit bagi naga sungguhan untuk terbang ke langit tanpa melalui cobaan. Meng Qingxiao ingin berkata dalam hatinya, maka Anda tetap mengikutinya. Berikan pesanan khusus terakhir, aku harus merawatnya sendiri. Meng Qingxiao mengambil keputusan, dan itu semua adalah investasi. Bakat aneh seperti itu layak untuk diinvestasikan. Bersambung.